kita masak air yang panas. Nah, ini buat bedain asli sama palsunya nih. Yang panas ya kan. Nah, udah berdiri, taruh. Adem nggak tuh air? Kalau berubah langsung adem, Nah, asli. itu asli, satu asli. Nah, kalau dia nggak asli, dia akan copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sahabat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke, untuk para pendengar kita, video kali ini kita ingin ngebahas suatu hal yang beda dari video-video sebelumnya, yaitu kita ingin ngebahas tentang jimat, yang dimana jimat mungkin ini udah sebagian besar orang paham lah Ci ya, arti kata jimat itu kayak gimana. Nah, jimat-jimat yang akan kita bahas ini sedikit banyaknya sangat dicari dan diminati oleh para kolektor jimat ya. Karena ini merupakan barang klinik yang benar-benar punya manfaat yang tinggi banget buat pemiliknya ya. Mungkin salah satunya yang pertama adalah rantai babi, Ci. Rantai babi. Lu bisa jelasin nggak tuh? Rantai babi itu jimat seperti apa sih, Ci? Rantai babi itu sebenarnya banyak orang yang memburu, tapi juga banyak orang yang sulit untuk mendapatkannya ya. Karena rantai babi ini boleh dikatakan adalah mustikanya dari babi. Mustika babi gitu. Rantai babi itu adalah mustikanya si babi. babi yang dimiliki oleh raja babi. Jadi nggak semua babi punya mustika nih, cuma rajanya doang. Cuma rajanya aja. Ini babinya babi hutan atau babi apa nih? Babi hutan. Babi hutan. Kalau babi piaraan jelas nggak ada taringnya deh. Gitu. Jadi, ini taring. Kalau babi hutan kan kebanyakan dia punya taring. Ada kayak culanya gitu ya. Nah, nanti kan di situ ada rajanya yang berwarna putih. Ya, nah dia itu sebetulnya apa namanya ya, rajanya ini kalau prajurit itu kan warnanya hitam, agak lumayan gede. Nah dia justru kebalikannya, warnanya putih, dia kecil gitu. Jadi tapi gue belum pernah lihat juga nih warna babi putih ini. Iya, dia punya taring deh, ada taringnya. Nah nanti babi biasa juga ada taringnya. Babi biasa, babi hutan kan yang hitam ada taringnya juga. Nah si rajanya juga punya taring. Nah nanti di salah satu taringnya itu terselip nanti ada kayak ada rantai gitu. Sebetulnya sih bukan rantai ya, kayak apa sih ya, kayak kayak karet. Kalau dilihat kayak karet, cuman dia kayak daging gitu. Nah nanti ada bulu. Nah, itu nunggu di salah satu nggak nunggu dia taringnya. Nyangkut aja gitu. Nyangkut di taringnya. Jadi kayak bisa dilepas gitu. Bisa dilepas. Tapi keseringan dia nggak bakalan terlepas kalau misalkan ada di sini, nggak bakalan terlepas karena istilahnya emang udah kalau punya mistis kali, kekuatan mistis ya yang ngikat gitu. Kalau raja tuh punya mahkota ya. Nah dia itu di situ. Mahkotanya dia itu ya, jadi ya. Istilahnya mahkota lah. Cuman itu namanya mustika. Rantai babi mustika itu. Nah itu cara dapetinnya gimana tuh, Ci? Biar orang ini, para kolektor ini, maksudnya para pengumpul barang klinik ini bisa dapat tuh rantai babi itu, gimana cara itu?
cara mendapatkannya itu agak sulit ya, agak sulit karena di mana ada raja babi, maka akan dikelilingi oleh prajuritnya. Pasti itu ya. Pasti, karena untuk istilahnya pengawalan yang ketat, ya. Kalau istilahnya raja itu dikawal ketat oleh para prajuritnya, gitu. Salah satu keduanya, si raja ini kan megang amanat, yaitu berupa rantai babi itu. Mahkotanya dia. Itu. Kalau misalnya istilahnya rantai babinya itu sampai hilang atau dicuri orang hebat, nah dia itu istilahnya raja yang tidak punya mahkota. Itu satu. Kedua, raja yang tidak nanti punya kewibawaan, yang tidak bisa memerintah bawahan itu. Terus misalnya mahkotanya hilang, maksudnya berhasil dicuri, ini babi ini jadi babi biasa gitu ya? Ya sebetulnya dia raja babi itu raja biasa, tapi karena dia megang megang mustika itu, megang rantai babi itu, ya dia punya sedikit kayak punya kewibawaan gitu di antara babi-babi lain gitu. Jadi emang udah hukum alamnya seperti itu ya. Jadi di mana ada raja babi, dia pasti punya rantai babi, ya, tapi juga nggak semua babi kan gitu. Berarti nggak semua orang bisa dapetin nih rantai babi ya? Agak sulit ya. Karena sulit ya? Nah, karena satu, kita harus punya strategi supaya mengalihkan prajuritnya. Prajurit kawalan pengawal ini kita alihkan dulu, Nah, nanti sebagian dari kita mengalihkan si pengawalnya, nah sebahagiannya lagi itu kita akan ngincer si raja babi ini. Tapi tidak segampang apa yang kita pikirin. Kayak langsung nangkep gitu aja nggak bisa, kayak gitu agak ya? susah dia agak lincah juga. Jadi harus dengan persyaratan supaya kita melumpuhkan si raja babi itu. Karena istilahnya kalau dengan senapan ya, senjata api, dia nggak tembus, nggak mempan dia itu si raja babi. Karena khasiatnya dari si rantai babi itu rantai babi itu, karena dia punya rantai babi. Jadi kalau ditembak ya nggak tembus. Nah, babi biasa aja, biasa kalau ditembak kan kadang tembakan sekali aja dia belum tentu langsung mati ya kan? Iya. Karena saking tebalnya itu dia punya kulit. Nah, ini lagi dilapisi dengan rantai babi yang bisa mempunyai salah satu fungsi dari rantai babi itu kekebalan. Gitu. Nah, ini berarti buat orang yang berhasil dapetin rantai babi, efek apa sih yang dia milikin? Tadi lu bilang kebal, terus selain kebal ada lagi nggak yang lain? Satu, kebal. Yang keduanya, orang punya rantai babi seperti raja babi yang punya kewibawaan gitu. Oh, bisa berwibawa tuh orang ya? Disegani. Satu, dia kebal, dua, dia berwibawa, disegani. Ketiganya, rantai babi ini bisa dipakai untuk istilahnya apa ya, mencuri atau nyolong. Itu bisa gitu. Nyolong apaan? Nyolong apa? Misalnya kita mau di tetangga kita kaya nih, nah kita mau nyolong harta bendanya si orang kaya ini, bisa. Gimana caranya? Jadi rantai babi itu misalnya segini kan masuk tuh di taringnya. Berarti mungkin gede segitu kan kali ya? Tapi kalau misalkan kita masukin ke tangan kita ini, dia masuk. Nah, misalnya kalau kita masukin ke badan kita, ya dia masuk. Lah, itu dia elastis. Jadi kalau kalau kita masukin ini, ke badan kita, nah kita nggak dilihat orang. Hilang gitu. Hilang. Itu sih, Cik? Orang sangat mencari. Makanya dicari banget itu. Makanya dicari banget, itu keampuhannya sampai situ. Udah bisa itu. Bisa kebal, berwibawa, bisa ngilang itu. Ya, itu kalau kita mau masuk ke rumah orang. Nah, misalkan ini istilahnya apa ya? Sesuatu hal yang orang buruh dari rantai babi karena dia mencari yang tidak baiknya. Dari sisi tidak baik itu banyak dari rantai babi itu tidak baiknya. Misal kita mau mencuri istilahnya, kita punya anak buah nih, 5 orang, mau mencuri
rumah juragan yang sangat kaya nih. Nah, Rumah gede rumah gitu. gede. Ini kan rantai babi segini. Nah, kita lempar aja pas banget gentengnya. Nanti ketutup itu rumah. Ketutup sama rantai babi. Nah, kita bisa masuk. Maksudnya ketutup rantainya bisa selebar rumah Selebar itu? rumah itu. Selebar rumah itu ketutup. Masa sih? Itulah keampuhan bagian dari keampuhan rantai babi itu. Dia bisa menutupi rumah itu. Nah, yang punya rumah itu seolah-olah disirep, nggak bangun. Nah, kita bisa leluasa masuk ke rumah itu. Nah, tapi ini kemampuan dari rantai babi itu sendiri, ketika orang ini bisa dapat, apa langsung bisa dipakai gitu aja, apa harus ada kayak syarat-syarat tertentu? Enggak. Justru sangat istilahnya sangat istimewanya, sangat enaknya kita kalau dapat rantai babi itu, ya kita bisa menggunakannya langsung. Jadi nggak perlu pakai syarat apa-apa? Terkecuali kita merawat rantai babi itu, baru dengan sesajian ini karena kan dia dengan bantuan dan perantaraan di dalam rantai babi itu banyak kekuatan jin gitu. Itu. Nah, misalnya gue tiba-tiba nggak sengaja dapat rantai babi ini. Nah, kalau gue cuma nyimpen aja jatuhnya tuh gimana? Ya, ada resikonya juga bagi orang yang megang rantai punya babi. resiko? Ada resikonya. Dia akan seumur hidup selama dia megang rantai babi itu penyakit gatal seperti penyakit kudis, korengan gitu. Koreng. Misal korengnya di sini nih ya, segini, garuk aja. Nanti di sini sembuh, nanti di sini pindah gitu. Dia akan pindah-pindah. Itu seumur hidup selama dia megang rantai babi itu akan merasakan penyakit koreng gitu. Berarti ciri-cirinya Itu orang yang punya tuh ya, korengan aja itu nggak sembuh-sembuh aja gitu. Nah, tuh kayak Dapi di lain diem garuk gitu. Garuk. Dia mah Betawi banget deh. Kayak digaruk. Nah, itulah ciri dari orang yang punya rantai babi. Ciri. Cuma masuknya dosa nggak, Ci? Kalau cuma punya aja deh. Punya doang. Dia nggak sengaja dapat gitu. Yang pada intinya orang punya rantai babi sewaktu-waktu pasti dia akan gunain nih, karena pengen gunain orang gampang aja ya, nggak perlu pakai apa-apaan, tinggal gunain aja kan. Nah, itu setidaknya dia akan misalkan taruhlah dia punya hutang nggak terlalu banyak ya, punya hutang taruhlah 200.000 karena nggak mau ditagih, ya kan, ya udah jadi pakai aja itu. Jadi orang kalau ke rumah segen aja jadinya, satu segen aja. Kedua misalnya orang ke rumah dia nggak pernah nemuin dia, padahal dia ada di rumah. Karena bisa ngilang segala macam. Itu ya benar rantai babi. Jadi istilahnya siapapun yang punya rantai babi pasti dia akan menggunakan itu. Pasti. Nggak mungkin disimpan gitu aja. Ngapain punya barang nggak dipakai? Barang ini sakti lah, barang sakti jadinya. Oke. Terus ini rantai babi udah nih ya. Sekarang ada juga namanya jimat tuh bambu petuk, Ci. Gue pernah dengar tuh bambu petuk. Itu apa sih tuh? Bambu petuk tuh? Bambu petuk ini sebetulnya dia juga punya keistimewaan ya. Salah satunya dia akan mengarah kepada kejayaan seseorang. Buat kejayaan seseorang gitu. Terus karena gue pernah baca tuh dia tuh juga kayak bisa buat karisma, bisa buat pesugihan malah. Yang gue baca seperti itu di fungsi bambu petuk. Kalau tadi kan dibilang kejayaan ya. Karena apa? Kita kan setiap orang pasti pengen sukses hidupnya, entah dengan cara yang benar atau enggak cara yang benar. Nah, kalau kita istilahnya punya bambu petuk, arahnya itu kejayaan. Nah, kalau orang udah jaya, ya kan, dia akan perlenti pakaiannya dan istilahnya kendaraannya cukup bagus. Nah, kalau pakaiannya perlenti, terus gaya hidupnya berubah lah ya, segala macam. Bagus kan, otomatis kan dia punya karisma di depan orang. Iya kan? Nah, karisma inilah yang akan keluar dari bambu petuk itu.
efek bambu itu ngeluarin karisma tuh. Kejayaan dan karisma. Oh, gitu. Kalau udah dibilang orang udah jaya, pasti orang akan dikagumi oleh banyak orang. Ini datangi kejayaan ini dari hasil pesugihan bambu petuk atau emang bisa datang sendiri karena karena bantuan dari itu bambu. Si bambu itu. Mungkin karena mungkin dia punya usahanya jadi lancar banget gitu bagaimana? Misalnya orang awam ya kan dia nggak punya usaha, ya kan? Nah dia kerja, jadi pegawai biasa. Dengan sebab dia punya bambu petuk. Dengan sebab dia punya bambu petuk dan dia tidak sadari, itu jenjang karirnya akan cepat meroket gitu. Dan misalnya tadinya orang yang nggak terlalu bersih kulitnya dan pakaiannya nggak terlalu necis, nah karena di karirnya naik kan gajinya kan, nah lama-lama kan dia bisa ngurus diri. Nah di situ gaya hidupnya berubah ya. Nanti timbul karisma dia, gitu. Dari istilahnya sebab bambu petuk ini. Cara dapatnya gimana tuh, Ci? Bambu petuk, Ci? Cara dapat bambu petuk ini banyak orang yang mengklaim bahwasanya di si A, si B itu punya bambu petuk, ya kan? Dengan begini dapetinnya, begini. Sebetulnya nggak semudah apa yang kita pikirin. Nah, jadi gini, di mana wilayah, ya banyak pohon bambu. Tidak semuanya pohon bambu itu ada bambu petuk. Enggak. Dan di mana wilayah itu pasti ada satu bambu petuk. Pasti ada. Pasti ada. Jadi enggak di mana tempat itu ada bambu petuk. Ingat ya, misal di Rawajati cuma satu bambu petuk. Nanti di Pengadegan cuma ada satu. Ya, gitu. Bukan sementang-mentang ada di situ banyak pohon bambu, di situ ada bentuk bambu bentuknya enggak mentang-mentang begitu ya. Jadi kalaupun misalnya Rawajati sama Pengadegan sama Kalibata terus sama istilahnya apalagi ya Pancoran itu dia masih satu wilayah, dibatasin sungai, dibatasi sungai, tidak dibatasi sungai, maka di situ aja satu berarti di wilayah Kalibata, Rawajati, Pengadegan, Pancoran segala macam lah itu sekitarnya. Cuma satu aja nanti di satu tempat, misalnya cuma adanya di Pengadegan, begitu. Enggak di Pengadegan ada, di Rawajati ada, enggak itu. Kecuali udah dibatasi sama sungai. Kalau udah dibatasi sama sungai, misal kayak di sini Rawajati di seberang Condet. Nah, di Condet ada gitu. Satu gitu. Condet tuh kan luas tuh nanti sampai ke daerah Ranco sana. Nah, itu cuma satu dia adanya. Walaupun, jadi kayak pembatasnya itu kali ya? Dibatasi nama kali. Kayak misalkan kalau pulau dibatasi sama laut, tuh gitu. Jadi cara mendapatkannya itu ya pertama kita harus bisa ngobrol dengan si penunggu bambu petuk ini, gitu loh. Pertama, yang keduanya setelah kita ngobrol dengan si penunggu bambu petuk ini, nah nanti kita dapat wejangan dari dia. Dapat wejangan dalam artian ya kalau kamu mau memiliki, pertama yang jadi pertanyaan dia, seandainya saya kasih ke kamu buat apa? Buat apa? Tuh begitu. Langsung tanya begitu penunggunya. Seandainya saya kasih ini, kamu buat apa? Nah, misal kita dalam hati kita ngomong A, tapi di mulut beda ngomong B, dia tahu dia. Bisa nggak jadi dikasih lagi kalau beda ya? Nanti akan dikasih syarat berat sama dia. Dikasih syarat berat sama dia. Ya oke, baiklah. Kalau memang kamu minta bambu petuk ini, saya juga minta persyaratan. Kata dia, apa itu? Dia kamu puasa selama 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nanti Kamis sore, ya kan? Kamis sore, orang azan asar, ya kan? Kamu sebelum azan asar kamu udah duduk di sini, tapi posisi kamu dalam keadaan puasa. Gitu. Maksud dalam duduk di sini itu pohon bambu gitu, pohon bambu. Ngadep ke pohon. Nah, nanti setelah azan asar dia akan nongol dia cahaya. Keluar bambunya. Cahaya itu, gitu loh. Satu cahaya keluar. Nah, pas azan Allahu Akbar. Nah, kita langsung tebang itu, jebret. Tapi dengan syarat lagi, golok itu golok yang baru. Jangan golok yang ada di rumah gitu. Nggak mau dia. Satu, keduanya gitu, golok yang baru.
Dan goloknya itu juga istilahnya kita belinya dari hari Selasa. Goloknya itu udah direndam di air. Itu dengan dibacain selawat setiap kita istilahnya selesai sholat kita baca selawat 100 gitu. Jadi nanti saat dia azan asar itu Kamis sore kita bismillahirrahmanirrahim jebret dia akan kita ambil dapat gitu. Itu dengan syarat seperti itu. Nah, nanti setelah kita dapat, nah kita harus menyediakan lemari khusus buat bambu petuk nyimpen gitu. Jadi nggak sembarangan. Kita punya bambu petuk, kita taruh aja di bawah baju atau kita taruh di laci ya di mana gitu nggak gitu. Karena bambu petuk di alam gaibnya pun kalau kita lihat itu pohon bambu rimbun sejatinya secara alam gaibnya itu di lemari yang terukir dari kayu Jepara bagus banget gitu. Itu. Jadi di mana pohon bambu itu seperti rumah joglo, nanti kita masuk dan di situ ada lemari yang terbuat dari kayu Jepara. Nah, di situ disimpan gitu. Oh, berarti ini bambu petuk ngambilnya bukan kayak misalnya di satu wilayah itu di situ ada bambu petuknya main kayak asal tebang gitu aja nggak begitu ya, dia ada syarat-syarat khusus. Terus Ci, ini tadi lu bilang puasa terus disolawatin segala macam. Ini arahnya kemana nih? Ya, karena yang ngasih ini pun nih kan ya, yang ngasih ini dia memegang bambu petuk itu secara benar dan baik. Yang ngasih. Karena di mana ada bambu petuk itu seolah-olah benda yang menjadi paku tempat itu di alam gaib, bukan di alam manusia. Nah, tatkala kita mau ambil dari alam gaib ke alam kita, nah itu pun harus melalui persyaratannya seperti dituntut gitu. Tapi kalau ketika pakunya kita ambil di sana gimana? Ya, jadi gini loh. Ini kan bambu petuk nih di alam gaib. Ya, kita ambil. Nah, jangan kita berpikir kita ambil ini bambu petuk di sini nggak ada, iya kan? Tetap ada dia. Tetap ada dalam artian gini loh, dalam arti bambu petuk ini akan selalu ada di sini di tempat asal muasalnya, walaupun kita bawa, disitulah kekuatan dari bambu petuk yang dari alam, ingat dari alam, yang bukan istilahnya dia ada sesuatu kekuatan yang ditaruhin di dalam bambu petuk itu. Jadi kalau secara nalar manusia saat kita ambil di sini hilang, gitu, nggak ada gitu. Benar emang gitu Secara kan? Nalar. Nah, tapi secara gaib dan secara dimensi manusia dia akan keluar, dia menembus alam manusia dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan. Tapi di sini nanti akan seperti ada sesuatu kekuatan juga yang misalkan kayak apa ya namanya. Nah, ini kan casing nih, casing handphone nih ya. Nah, ini handphone gitu ya. Nah, tuh. Nah, saat kita ambil handphone ini, casingnya tetap ada di sana. Nah, yang kita ambil ini bambu petuknya doang. Nanti sewaktu-waktu dia akan kembali lagi ke sini. Kenapa bisa kembali? Kembali karena kita nggak gunain bambu ini. Oh gitu. Tapi nggak hilang. Nggak hilang. Misalnya ini handphone nih gitu. Kita taruh. Cuma kita taruh aja, diletakin aja. Ada di sini, gitu kan? Nah, kan ada nih kelihatan nih kan? Kelihatan. Nah, nanti dia akan kembali ke tempatnya. Tuh, walaupun makanya dia minta tempat khusus di alam kita, Nah, saat kita mau gunain, dia ada di tempat itu. Saat kita nggak gunain, sebetulnya nggak ada. Dia akan kembali ke tempatnya. Gitu. Oke. Dan kalau udah bambu petuk itu diambil dari suatu wilayah, misalnya diambil sama si Dapi gitu kan, berarti dari situ masih bisa nggak orang lain, misalnya gue gitu, ngambil dari situ juga? Karena kan lo bilang masih tetap ada. Nggak bisa. Enggak. Itu bambu cuma satu. Nggak gitu. Walaupun seperti itu prosesnya, bambu itu nggak banyak, cuma satu. Itu. Jadi udah bohong lah ya, misalnya ada orang
satu ngaku ngambil di Kalibata, si Dapi. Nanti gue ngaku ngambil di Kalibata juga, udah pasti dia buang deh tuh ya. Gitu. Itu istilahnya yang KW-nya lah, yang KW-nya. Nah ini tadi lo bilang yang diisi, berarti yang diisi itulah bambu-bambu petuk KW ini ya dalam artian ya. Makanya misal kita ada dikasih lihat nih bambu petuk asli gitu. Nah yang pertama kita masak air yang panas. Nah ini buat bedain asli sama palsunya nih. Yang panas ya kan. Nah udah berdiri taruh, adem nggak tuh air? Kalau berubah langsung adem, nah, asli. Itu asli, satu asli. Nah kalau dia nggak asli dia akan copot. Iniannya nih, ya, iniannya copot. matanya nih yang ininya. Yang begini. Gitu. Iya. Karena dia bisa jadi leman. Air panas kan ya. Itu. Oke. Itu bambu petuk ya. Jadi kadang juga kita dibohongin dengan bambu-bambu petuk walaupun itu ya kan banyak banget yang jual kan. Lihat aja sekarang di walaupun media. ngambilnya di pohon bambu. Ya, kalau ngambilnya tidak melalui proses kayak tadi. Ya, asal ngambil aja malam-malam kelihatan cahayanya ngambil jebret. Nah, itu kita ambil dan dia punya kekuatan. Nah, itu nanti ada yang dompleng bisa jadi isinya udah pasti domplengan gitu ya. Betul. Terus selain bambu petuk, Ci, gue juga pernah baca ada yang namanya bambu buntet gitu. Bambu yang katanya dia tuh nggak bolong, padat gitu. Emang ada bambu kayak gitu ya? Iya, ada segini bambunya. Gitu. Segini. Itu bener. Jengkal ada bambu. Emang kayak dari satu cabang gitu semuanya nggak bolong gitu? Nggak bolong deh, nggak bolong. Segini. Kebanyakan orang punya sejengkal. Paling panjang itu ya nggak semeter lah segini. Itu bambu buntet. Tapi jarang yang segini. Sampai sebanyak. Berarti ada yang punya tuh yang sejengkal. Kenapa punya sejengkal? Dia bagi-bagi apa gimana? Ya sekarang gini ya. Sekarang gini. Kita akan mencari suatu titik kekuatan dari badan seseorang. Tidak semuanya badan orang itu mempunyai kekuatan. Jadi ada satu titiknya. Satu titik kekuatan dan satu titik kelemahan. Nah, sama juga bambu buntet. Dari 1 meter ini, ya kan? Tidak 1 meternya itu punya kekuatan semua. Jadi ada cuma misalnya kekuatannya ada di misal ujung. Misalnya ini kan 1 meter nih. Nah, adanya di sini gitu loh. Atau di sini gitu. Berarti yang diambil yang itunya aja. Walaupun nanti misalnya dia panjang 1 meter ya kan, panjang 1 meter, dia punya kekuatan di sini ya kan. Tapi saat digunakan nanti dia punya tenaganya akan nyebar ke sini gitu. Nah, kalau misalkan kekuatannya cuma segini, ya ambil aja yang segininya gitu. Ini kekuatan dari bambu buntet ini apaan, Ci? Dia misalnya kalau kita megang bambu orang itu kita lagi rapat dan orang rapat itu rusuh, teriak aja, diam kamu, gitu. Diam semuanya, diam orang. Tapi ketahuan banget dong bawa bambu. Lah kan kantongin. Oh misalnya cuma sejengkal ya. Itu kalau yang istilahnya semeter ya kita bawa ya coba aja gebuk anjing. Mati lah. Ya paling mental. Itu. Nah, itu dia punya kekuatan dari dari makhluk. Kalau bambu buntet ini. Bambu buntet. Karena gini ya, saking viralnya, saking udah membooming, dia tersebar luas lah informasi. Bambu petuk, bambu buntet, terus nanti babi. Jadi orang banyak yang memalsukan itu. Dibikin KW-KW-annya semua. Dibikin KW-KW-annya. Yang pada kenyataannya KW-annya itu sebenarnya diisi apaan lah gitu ya sebenarnya. Itu. Dengan dia nyari bambu begini, dihiasin begini, terus bambu ini diruat, dipuasain, maka datanglah si jin yang paling kuat masuk ke dalam itu aja. Terus tadi gue sempat baca sih, bambu buntet itu dia katanya bisa buat penangkal sihir, buat tolak bala gitu. Emang bener gitu fungsinya? Kan kita balik lagi ya, kalau misalkan sesuatu benda ya kan yang mempunyai
istilahnya apa namanya, keistimewaan yang dari alam, seperti bambu petuk, bambu buntet, ya kan? Nah, itu dapat kita jadikan media untuk menyababkan sesuatu. Misalnya kayak tolak bala tuh, bambu petuk, bambu buntet, bambu tolak bala. Tapi dengan cara kita secara Islam gitu. Secara bener ya nih? Secara bener nanti. Tapi kita lihat dulu bambu buntetnya ini. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Harus telusurin dulu. Ini dalamnya apaan? Dalamnya makhluk atau kekuatan gitu. Karena beda. Ada benda yang di dalamnya itu, ya kan? Kayak jin, ya kan? Nah, ada yang di dalam benda itu berbentuk kekuatan, gitu. Nah, kalau misalnya bambu petuk yang di dalamnya ada kekuatan, itulah yang dari alam. Tapi kalau misalkan bambu itu ada di dalamnya ada makhluk, nah itulah bukan dari alam, tuh gitu aja. Jadi misalkan ini buat tolak bala, bambu petuk, bambu buntet, ya nanti kita taruh, ya kan? Nah, kita zikirin aja. Zikirin. Efeknya apaan tuh? Nah, misalnya karena kita tahu misalnya apa namanya, bambu buntet ya. Bambu buntet itu untuk tolak bala, misalnya pagebluk gitu ya. Di kampung, misalnya di kampung Kalibata ada pagebluk gitu. Nah, itu bisa buat tolak bala ya, misalnya kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan sebab bambu buntet ini maka jadikanlah ya Allah pagebluk di kampung ini sirna. Nah, udah. Nanti kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dikeluar tenaga. Gitu. Keluar tenaga nih. Itu kalau dari alam. Tapi kalau dari yang isi-isian yang baca-bacaan dari siapa mampu, gitu ya. Karena pagebluk sendiri itu juga udah asalnya udah nggak benar. Setan juga, setan yang memiliki kekuatan lebih kuat mungkin dari isi bambu itu. Petuk itu, bambu buntet itu. Nah, ini kalau soal bambu buntet nih, lu belum jelasin nih, Ci. Cara dapetinnya gimana, Ci? Cara dapetin bambu buntet itu hampir sama dengan bambu petuk. Hampir sama? Hampir sama. Karena dia adanya di pohon bambu. Gitu loh. Ada di pohon bambu. Tapi kadang kita dapetin bambu buntet itu secara tidak disengaja. Sama juga gitu dengan bambu petuk. Tapi kalau kita misalnya bisa ngelihat ya, di daerah mana nih yang ada bambu buntet, kita lihat aja, nanti dia akan keluar sinar. Gitu. Di sini titiknya ternyata gitu. Ada. Ada nggak pohon bambu di sana? Nah, kalau kita datang ke sana, nah nanti kita kunjungin itu, nah kita ngobrol sama yang penjaga penunggunya itu. Ngobrol-ngobrol caranya, ya udah. Nah, tapi kalau misalnya orangnya memang rezeki aja dapat bambu buntet atau bambu petuk tanpa disadarin, ya. Nah, emang istilahnya itu beneran gitu. Itu beneran. Si penjaga bambu petuk dan bambu buntet itu mau ngasih ke orang itu, ya dia akan nongol sendiri. Oh, gitu. Emang kayak udah pengen dititipin ke dia kali ya gitu. Dititipin ke dia. Gitu, karena mungkin istilahnya ya, cuman gimana ya, arah-arahnya nanti kan kalau orang awam megang bambu-bambu kayak gitu, tadi aneh dia punya kehidupan nggak mapan, terus megang biasa-biasa aja tadinya ya. Punya megang bambu itu akhirnya berkecukupan, nanti dia percaya dengan bambu itu. Jadi istilahnya itulah yang disebut dengan pesugihan bambu petuk dan pesugihan bambu buntet. Jadi secara nggak langsung, ya kan, yang punya bambu ini narik pengikut, gitu. Jadi sebenarnya kalau secara ketidaksengajaan atau secara kesengajaan, ketika kita dapetin barang-barang tersebut, kalau emang kita pengen gunainnya buat kebaikan segala macam, insya Allah sebenarnya ini nggak masalah ya. Nggak masalah. Iya, sebenarnya nggak masalah ya. Tapi balik lagi karena nafsu dunia ya, dorongan dunia lagi kan. Karena namanya manusia banyak maunya, ya kan, nggak ada puasnya, pengen ini pengen itu, malah ketika dapat itu malah jatuhnya digunain buat yang nggak bener ya. Iya. Gitu contohnya aja misalnya Davi punya bambu buntet asli gitu ya. Ada yang nawar misalnya 10 miliar, mau nggak mau kan dijual. Nah, karena apa? Dia buta dengan duniawi ya. Nah, di saat dia jual bambu itu, dia akan mempunyai konsekuensi terhadap yang mengasih bambu itu.
mana konsekuensinya dia nanti secara nggak langsung, ya kan? Dia bisa menikmati duit yang 10 miliar, tapi nanti setelah meninggal dia akan harus berdiam di tempat situ. itu. Gantiin dia lagi, apa nemenin Bukan, dia kali nemenin dia suruh jadi kacung gitu, bersihin keraton gue itu gitu. Ya, jadi emang arahnya itu begitu arahnya. Pesugihan secara halus itu namanya. Yang tadi disebut apa benar bambu petuk itu buat arah ke pesugihan. Jadi bambu petuk ini pesugihannya tidak bisa disadarin sama si orang. Makanya dia menarik orang-orang yang awam. Jadi itulah pesugihan yang halus tuh ya. Itu tipu daya setan itu. Tipu daya setan mah. Mungkin cukup jelas banget ya para pendengar ya. Kita tadi udah dijelasin sama Jidul terkait rantai babi, bambu petuk dan bambu buntet ya. Cara dapatnya gimana, terus khasiatnya buat apa gitu kan, terus arahnya buat seperti apa, itu semua udah dijelasin sama Jidul. Nah, buat kalian yang masih memiliki pertanyaan terkait jimat-jimat tersebut, nanti boleh langsung tanya aja di komentar ya. Mungkin buat episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya, Ci ya. Terima kasih banyak buat para pendengar kita. Jika kalian menyukai video ini, tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.